Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian Fadilah dari kelas Bisnis Manajemen C. Di sini saya akan membahas tentang organisasi bisnis yang saya pilih, yaitu Paguyuban Languripati. Kemudian di sini ada background organisasi. Organisasi ini merupakan organisasi binatu di daerah Pati. Organisasi ini mewadai para pekerja laundry yang ada di Kabupaten Pati. Nah, di sini bisa dibaca sendiri gimana proses atau background dari organisasi yang saya pilih. Kemudian struktur organisasi di sini sudah ada 3, hanya ketua, sekretaris, dan bendahara, karena dianggap itu sebagai hal yang penting, dan yang lainnya adalah sebagai anggota dari seluruh anggota dari organisasi bisnis ini. Kemudian latar belakang dibentuknya, adanya keluh kesah dari para pengusaha binatu karena minimnya pengetahuan dan pola pikir, karena tidak terlalu paham mengenai penanganan yang sesuai SOP. Jadi di sini memang adanya keluhan dari para pekerja ataupun dari para pengusaha yang yang memang di bidang itu, memang di bidang binatu, karena minimnya pengetahuan yang mereka ketahui. Selain itu banyak pengusaha laundry kurang dalam manajemen usahanya, sehingga dari awalnya usaha kecil tidak ada perkembangan dan kualitas. Maka dibentuklah organisasi ini, yaitu yang menaungi dan membimbing para wirausaha di bidang binatu di Kabupaten Pati. Kemudian program organisasi usaha, program temu bulanan untuk membahas materi seperti yang ada di sini agar sesuai SOP. Jadi ada peningkatan antara tidak hanya kuantitas yang dibilang dari SDM, hanya merekrut karyawan kemudian gonta-ganti, tapi di sini juga diajarkan cara yang sesuai SOP. Kemudian ada program reuni, di mana program ini diadakan untuk kumpul bersama, saling sharing mengenai materi-materi dan informasi lainnya, dan diadakan iuran kas sebagai bentuk solidaritas jika ada sesuatu. Kemudian ada program pelatihan. Program ini diambil oleh langsung dari pemateri, membahas tips-tips yang digunakan saat mempraktekkan, kemudian juga membahas tentang cara manajemen usaha untuk peningkatan SDM maupun bahan dan alat. Kemudian ada kontribusi organisasi untuk meningkatkan kualitas usaha anggota. Kontribusi dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan sumber daya kualitas anggota, dan usaha para anggota adalah dengan memproduksi dan mendistribusikan alat dan bahan, kemudian sehingga tidak perlu pergi ke toko, yaitu anggotanya tidak perlu pergi ke toko karena memang ada kontribusi, bukan subsidi, hanya saja ini mungkin adalah bentuk kontribusi agar tetap terjalin suatu silaturahim dan tetap adanya peningkatan mutu, kualitas, dan manajemen yang baik. Kemudian memberikan fasilitas grup media sosial baik WhatsApp maupun Facebook untuk saling sharing baik kritik maupun saran antar anggota, sehingga meski tidak bertatap muka, anggota bisa saling sharing baik mengenai penanganan dan manajemen. Jadi di sini memang peran dari media sosial itu sangat dibutuhkan,
karena tidak hanya untuk bertatap langsung itu susah, jadi untuk menjalin kerjasama dan saling sharing, media sosial juga dibutuhkan, dan itu memang tidak hanya untuk promosi tapi juga sebagai acuan untuk saling menyapa, sharing, kemudian kritik dan saran juga dilakukan di media sosial juga, utamanya dalam bentuk WhatsApp karena itu yang paling mudah diakses. Kemudian Facebook itu mungkin hanya untuk promosi maupun pengenalan antar sama lain, jikapun ada itu bentuknya profil personal, karena itu memang Facebook adalah untuk umum, dan jika memang ada suatu hal yang penting biasanya lewatnya. Kemudian penyusunan rencana pemasaran. Untuk bisa mencapai goal dari organisasi, perlu adanya penyusunan rencana yang dirembuk bersama melalui forum. Penyusunan rencana tersebut disetujui dan diterapkan oleh semua anggota. Jadi, penyusunan rencana ini tidak dilakukan secara sepihak, tapi berbentuk organisasi yang melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi tidak sepihak, karena juga melalui forum maupun voting untuk melakukan persetujuan, karena dari sini anggota juga bisa menyalurkan opini, argumen maupun pendapat mereka tentang jalannya organisasi usaha di daerah tersebut. Kemudian rencana yang telah disetujui itu perihal pemasokan alat dan bahan bagi anggota agar tetap terpenuhi, dan anggota pun tetap aktif sehingga meminimalisir terjadinya pengunduran diri dari para anggota. Memang di sini hal tersebut juga dibutuhkan karena untuk mempertahankan kuantitas dari organisasi itu sendiri. Tidak mungkin organisasi benar-benar memiliki kualitas yang baik, akan tetapi kuantitas di internalnya itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah sebuah intinya berarti itu di luar dia itu terlalu bersemangat, kemudian di dalamnya dia itu hanya ada orang-orang yang egois maupun yang sepihak. Jadi di sini memang benar-benar diterapkan bahwasanya forum adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang kedua adalah pembuatan korsa bersama. Hal ini sangat penting untuk menjaga solidaritas agar tetap kompak. Tidak hanya organisasi bersifat formal maupun informal yang mungkin tidak hanya dari kalangan-kalangan yang begitu sangat antusias, tapi di sini memang diwajibkan untuk membuat dan membeli korsa untuk kekompakan dan untuk mencapai solidaritas dari organisasi ataupun kekompakan dari organisasi itu sendiri. Jadi semua organisasi mungkin seperti itu. Cuma di sini juga disarankan ataupun diwajibkan. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan bersama tentang kopdar yang akan dilaksanakan sehingga terus terpantau arus pemasaran antara kondisi usaha anggota dengan kondisi pemasaran organisasi, terbentuk pembentukan kas organisasi dan training maupun pelatihan. Dari sini sudah cukup jelas bahwasanya pertemuan-pertemuan adalah untuk pembahasan dari seluruh materi, tidak hanya materi tapi juga pembahasan dari organisasi itu sendiri. Adanya organisasi ini memang untuk mewadahi dari seluruh pengusaha yang bergerak di bidang ini. Jadi tidak bisa sepihak dan lainnya. Kemudian ada strategi pemasaran. Untuk mencapai tujuan organisasi maka harus ada strategi yang digunakan. Strategi ini dibuat dan diputuskan bersama dengan forum ini juga mengutamakan forum dan musyawarah,
karena memang di sini tujuan utamanya adalah menyalurkan aspirasi dan mendengarkan pendapat dari anggota. Itu adalah merupakan strongly organization, artinya internal dari kekuatan organisasi itu sendiri. Kemudian ikut andil dalam kegiatan masyarakat, ikut memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam dan bencana lainnya, ikut menyemarakkan gerakan hidup sehat dan meyakinkan konsumen untuk selalu berhidup sehat. Kemudian ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi SDM setempat dan terus berkarya membangun relasi dan berbagai organisasi daerah maupun setempat. Kemudian ada manajemen keuangan. Organisasi mengamati setiap anggotanya mengenai jumlah modal penerimaan dan pengeluaran per periode. Seperti yang ada di materi yang diberikan tentang manajemen keuangan, bahwasanya organisasi itu harus mempunyai manajemen keuangan yang memang ada sumber modal, kemudian jumlah modal, dan pemasukan maupun pengeluaran per periode yang memang tak lepas hitungannya dari yang namanya keuangan. Pun juga keuangan adalah suatu bentuk dari tolak ukur, tidak hanya usaha tapi juga organisasi. Yang pertama itu organisasi yang saya amati memiliki sumber modal awal adalah berupa saham dari ini yang awalnya, dan yang lainnya adalah iuran dari anggota karena itu diperlukan. Kemudian untuk organisasi yang saya amati memiliki penerimaan dan pengeluaran per periode secara teratur, seperti yang di sini, iuran para anggota, serta jika bantuan atau reward dari suatu bidang yang sama di organisasi ini, secara per periode ada penerimaan dan pengeluaran yang terperinci untuk kebutuhan bersama dan untuk memajukan organisasi. Kemudian di slide terakhir dari PPT yang disampaikan oleh dosen manajemen, yaitu pengamatan sumber modal. Sumber modal anggota bersumber dari perorangan yang merintis usaha sendiri atau mendirikan usaha mikro dengan modal seadanya, kemudian bekerja dan lebih dikembangkan agar tercipta kemajuan kualitas. Untuk nominal di sini tidak disebutkan karena memang ini privasi, karena tidak dikasih tahu. Kemudian untuk sumber modal anggota, yang kedua itu jumlah modal seadanya murni dari perorangan yang mendirikan usaha mikro bidang binato. Ini adalah merupakan sumber modal dari usaha itu sendiri, bukan organisasinya. Jadi sumber modal ini kemudian dijelaskan di PPT. Mungkin sumber modal lain itu bisa dari peminjaman bank, peminjaman koperasi, kredit barang yang mungkin bisa membantu dari usaha itu sendiri yang akan dirintis. Kemudian ada juga join dengan cara gabung modal, mungkin itu adalah usaha joint company, atau mungkin bisa juga dari kita menyalurkan kita mengajukan proposal dari suatu perusahaan, kemudian kita juga dikasih bagian untuk ini memberikan usaha dan dimodalin, itu juga bisa. Atau mungkin tanam saham. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan dan pengeluaran per periode. Penerimaan ada yang berasal dari para pelanggan ketika berlangganan dengan hitungan yang terperinci, sedangkan pengeluaran selalu ada untuk membeli bahan dan alat dengan hitungan yang lebih terperinci. Penerimaan itu berbentuk uang yang mungkin itu dari hasil penjualan barang maupun jasa yang sudah dinikmati oleh customer, karena barang itu adalah yang bisa terwujud, kemudian jasa itu memang langsung bentuknya tangible maupun intangible, jadi itu langsung dinikmati secara langsung dan tidak berwujud, uncountable, tidak terhitung.
itu namanya jasa, yang kemudian tangible dan intangible, yang kemudian itu menjadi hitungan terperinci bagi baik itu usaha barang maupun jasa. Jadi memang ini dibutuhkan karena itu memang menjadi tolak ukur, karena keuangan memang menjadi tolak ukur dari kesuksesan suatu usaha maupun organisasi usaha itu sendiri. Gitu ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.